I was born in a little town in Catalonia. I grew up there. I was really inspired in the way they play, in the principles. I don't care where you're from. If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem. He's taken football to another place. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Men's coach of the year is Pep Guardiola. He's racked up every record almost in the book. The guy never came third place. He's always first or second. A style of football which is being revered, copied and mirrored. What he's done for even the way he's just changed football. Transformed football in many ways. He's one of the best managers. But Guardiola, he killed the game. Capello on Pep. He has done tremendous damage to football. Why everyone is copying Guardiola? Banyak pelatih sepak bola sukses yang dulunya merupakan mantan gelandang tengah. Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Antonio Conte, Diego Simeone, Didier Deschamps, hingga Pep Guardiola jadi beberapa contohnya. Pada 2019 silam, Pep Guardiola pernah menjelaskan mengapa gelandang tengah sering menjadi pelatih yang sukses. Pep berkata, biasanya gelandang bertahan memiliki visi tentang apa yang terjadi di lapangan. Menurut saya, menjadi gelandang bertahan adalah pelajaran yang luar biasa. Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Callum Ellis, seorang analis rekrutmen tim utama yang kini bekerja untuk Bournemouth. Menurutnya, seorang gelandang tengah memiliki pandangan terbaik di lapangan dan berperan sebagai pemicu serangan dan pertahanan atau transisi. Bermain sebagai gelandang adalah posisi tersulit di lapangan karena banyaknya tanggung jawab. Jika ada, mereka seperti melatih saat bermain, berkomunikasi terus-menerus dengan rekan setim, namun tetap tenang saat melakukannya, yang membuat manajer top berkembang. Inilah alasan yang menjelaskan mengapa banyak gelandang tengah atau gelandang bertahan yang sukses bertransformasi menjadi pelatih top dunia. Dan berbicara soal para mantan gelandang yang sukses menjadi pelatih besar, maka nama Pep Guardiola tentu berdiri di podium tertinggi. Prestasi Pep Guardiola sebagai pelatih tak perlu diragukan. Sejak menjadi pelatih pada tahun 2007 hingga 2025, Pep total telah memenangkan 40 trofi sebagai manajer, baik saat menangani Barcelona, Bayern Munchen, ataupun Manchester City. Kini ia hanya berjarak 9 trofi dari pencapaian Sir Alex Ferguson sebagai pelatih dengan jumlah trofi terbanyak di dunia. Taktik menyerang ala Pep yang menekankan pada penguasaan bola, umpan-umpan pendek nan cepat ala tiki-taka, hingga tekanan tinggi untuk segera menguasai bola telah menginspirasi banyak pelatih dunia untuk mengkopi formula suksesnya. Faktanya, karir seorang pemain punya pengaruh yang sangat besar terhadap filosofi taktik dan kepelatihan yang kelak mereka anut di masa depan. Dan kualitas Pep sebagai pelatih tersebut juga sudah terbentuk sejak ia masih menjadi seorang pemain. Sebelum menjadi pelatih hebat, Pep dulunya juga merupakan pemain yang hebat. Sebelum membahas karir luar biasa Pep Guardiola semasa menjadi pemain, mari kita sejenak mundur jauh untuk mengenal latar belakang keluarganya. Pep adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Valenti Guardiola dan Dalar Salah. Dilihat dari kacamata psikologi, anak ketiga biasanya memiliki karakteristik sebagai anak yang santai, tenang, dan memiliki jiwa yang bebas. Sebagai anak ketiga di dalam keluarganya, Pep memang memiliki jiwa yang bebas dan kreatif. Sejak kecil, ia sudah sangat mencintai sepak bola dan kerap menjadi anak gawang di pertandingan lokal. Namun, hidup santai dan tenang rasanya tidak juga. Sejak kecil Pep Guardiola sudah ditanamkan prinsip tekun dan etos kerja keras. Kedua orang tua Pep Guardiola, Valenti dan Dalars, adalah sebenar-benarnya orang Katalan yang dikenal sangat detail. Sang ayah, Valenti, adalah seorang kontraktor lokal yang bisnisnya kerap menangani perbaikan rumah skala kecil. Konon menurut penuturan mereka yang mengenal keluarga Guardiola Salah, sang ayah bahkan tahu persis berapa banyak uang yang ia miliki di bank hingga sen terakhir. Yang jelas,
Valentino Guardiola terkenal akan sifatnya yang workaholic, tipikal pekerja keras yang perfeksionis. Dan sudah pasti, Pep Guardiola selaku anak laki-laki tertua di keluarganya juga dididik dengan pendidikan yang keras. Satu kisah menarik terungkap pada musim perdana Guardiola di Barcelona. Sang ayah, Valentino, diketahui selalu merekam pertandingan-pertandingan yang dijalankan oleh anaknya. Setelah itu, rekaman tersebut akan ia putar berkali-kali sambil mencatat apakah setiap umpan yang dilakukan oleh putranya berhasil atau tidak. Latar belakang dan didikan keluarga itulah yang kemudian membentuk seorang Pep Guardiola yang kini kita kenal sebagai seorang pelatih yang memiliki sifat perfeksionis. Sudah jadi rahasia umum kalau Pep Guardiola merupakan produk Akademi La Masia. Sebelum bisa bergabung dengan La Masia, Pep lebih dulu menimba ilmu di klub lokal Gimnastik Manresa. Saat Pep berusia 12 tahun, ia mendapat kesempatan besar tatkala Barcelona mengundangnya untuk ikut seleksi. Saat itu, Pep tidak terlalu menonjol di antara puluhan anak yang ikut seleksi. Mau berbakat seperti apapun, lolos seleksi La Masia adalah sesuatu yang sulit. Tercatat, Pep harus menjalani 3 proses seleksi sebelum akhirnya dinyatakan lolos. Pria kelahiran 18 Januari 1971 itu bergabung dengan La Masia sejak usia 13 tahun. 6 tahun ia lalui untuk merangkak di tim akademi sebelum akhirnya meraih debut perdananya di tim utama pada Desember 1990. Akan tetapi, tidak ada hal yang mudah di La Masia yang dikenal tak punya ampun. 6 tahun yang Pep lalui di La Masia adalah sebuah pendidikan berat yang jadi pelajaran paling berharga baginya, yang kelak juga akan mengubah jalan hidupnya. Berasal dari kota kecil bernama San Pedro, harus membuat Pep kecil jauh dari keluarganya. Jarak rumahnya ke markas La Masia berjarak sekitar 40 mil atau setara 64,37 km. Di awal-awal masanya di La Masia, Pep sepertinya juga tidak bisa jauh dari keluarganya, khususnya sang ibu yang pencemas. Di tahun pertamanya, Guardiola diketahui selalu dijemput oleh keluarganya di hari Sabtu untuk menginap semalam di rumah sebelum diantar kembali ke La Masia di Minggu malam. Kehidupan di La Masia memang berat dan tak kenal ampun. Sembari menimba ilmu sepak bola, para bibit-bibit muda itu juga harus saling berkompetisi satu sama lain. Pep sendiri dulunya bisa dibilang sebagai pemain akademi yang tertinggal. Saat itu, Guardiola kecil memiliki kelemahan dalam duel udara. Ia kurus dan juga lemah dalam duel 1 lawan 1. Secara fisik, Pep tertinggal dari teman-temannya. Dulu, bahkan ada desas-desus apakah Pep layak dipertahankan dan bisa bertahan hingga jadi pemain pro. Akan tetapi, Pep Guardiola punya kelebihan yang tak dimiliki pemain akademi lainnya, yakni ia bisa menggerakkan bola dengan cepat dan cerdas. Sejak remaja, Pep sudah paham akan ruang dan ritme pertandingan. Kemampuan bocah kecil yang berdiri di tengah lapangan sebagai pengatur permainan itu sukses mencuri perhatian banyak orang. Dan salah satu yang paling tertarik adalah pelatih tim utama FC Barcelona, Johan Cruyff. Suatu hari, Cruyff datang tanpa pemberitahuan ke Mini Estadi, tempat tim Barcelona B bertanding. Di sana, ia melihat posisi Guardiola digantikan oleh pemain yang memiliki fisik lebih kuat. Cruyff kemudian mendatangi Charles Rissach, pelatih tim Barcelona B. Ia meminta Rissach untuk memainkan Guardiola di babak kedua untuk bermain sebagai pivot. Cruyff berkata, seorang pemain bagus tidak membutuhkan fisik yang kuat. Apa yang tidak dilihat oleh semua orang itu adalah bahwa Guardiola memiliki kualitas dasar yang dibutuhkan di level tertinggi. Kecepatan bertindak, teknik, dan wawasan, itu adalah hal-hal yang jarang dimiliki orang. Tetapi dalam kasusnya, hal-hal itu ada dalam jumlah yang melimpah. Sebagai informasi, posisi tersebut belum lazim, jarang digunakan, serta sulit diadaptasi oleh tim-tim Spanyol pada saat itu. Namun, seperti yang diduga oleh Johan Cruyff, Pep Guardiola dapat beradaptasi cepat dan memainkan posisi tersebut dengan baik. Bagi Guardiola, Johan Cruyff adalah sosok yang berhasil mengubah cara pandangnya akan sepak bola. Guardiola berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang sepak bola sebelum mengenal Cruyff.
Ketika saya mulai bekerja dengannya, dunia baru terbuka di hadapan saya. Cruyff adalah sosok yang memperkenalkan konsep membuka ruang melalui penguasaan bola, meregangkan tim lawan ke sisi sayap untuk mengalahkannya dari tengah, dan mempertahankan bola melalui ratusan umpan pendek yang memaksa lawan keluar dari posisinya. Konsep inilah yang kelak juga jadi pondasi dari taktik dan filosofi permainan yang Pep anut. Legenda asal Belanda itu memang punya andil besar dalam karir Pep Guardiola. Dan dari seorang Guardiola, Johan Cruyff berhasil menemukan pemain yang tak hanya punya insting untuk merasakan pola permainan, tetapi juga memahami konsep sepak bola yang ia maksud. Singkat cerita, setelah 6 tahun merangkak di tim muda, Pep Guardiola akhirnya merasakan debut profesionalnya di laga melawan Cadiz pada Desember 1990. Debut tersebut tak akan terjadi apabila tak ada campur tangan Johan Cruyff di dalamnya. Pasalnya, debut yang Pep dapat saat itu bisa dibilang sebuah keberuntungan. Saat itu, Barca tengah didera badai cedera, dan salah satu yang harus absen adalah Ronald Koeman, sosok gelandang tengah yang jadi pilihan utama di tim. Sebelumnya, Dewan Barcelona bahkan hendak merekrut gelandang asal Norwegia Jan Molby dari Liverpool untuk menambah lini tengah. Jangankan debut, jika langkah tersebut terlaksana, Pep Guardiola bahkan mungkin tak akan mendapat tempat di tim utama Blaugrana. Namun untungnya langkah itu dicegah dan ditentang oleh Johan Cruyff. Siapa sangka, seorang bocah yang dulu dianggap kecil dan dipandang remeh itu justru jadi satu-satunya pemain yang sukses bertransformasi jadi pesepak bola tersukses di angkatannya dan berhasil menjadi bagian dari skuad Johan Cruyff di FC Barcelona. Pep hanya butuh 1 tahun untuk jadi pemain andalan dalam skuad Johan Cruyff. Pada musim 1991-92, Pep Guardiola yang baru berusia 21 tahun telah sukses menjadi pemain reguler di FC Barcelona. Di usia yang baru 21 tahun, Pep sudah diberi tanggung jawab besar sebagai seorang gelandang sentral alias pivot. Posisi tersebut sangatlah vital dalam formasi 3-4-3 ala Johan Cruyff. Guardiola adalah pemain krusial yang tak hanya menjaga ritme permainan, tetapi juga menjaga penguasaan bola yang jadi nyawa dari taktik total football Johan Cruyff. Setelah berhasil menjuarai La Liga di musim 1991, Barcelona berhasil kembali menjadi juara Liga Spanyol di musim 1992. Musim tersebut makin spesial setelah Blaugrana berhasil menuntaskan misi besar mereka, yakni menjuarai Piala Champions. Guardiola sendiri bermain sebagai starter di laga final tersebut melawan Sampdoria. Ia bermain selama 112 menit dan sukses membantu Barca menang 1-0. Sebuah kemenangan yang sangat manis, sebab akhirnya Barcelona berhasil meraih trofi Eropa pertama mereka dalam sejarah. Sejak kemenangan tersebut, skuad Barcelona asuhan Johan Cruyff resmi menyandang julukan The Dream Team. Saat itu, Barcelona menjadi salah satu tim terkuat di Eropa. Di Spanyol sendiri, mereka juga tampil perkasa. Gelar La Liga musim 1993 dan 1994 berhasil mereka amankan. Begitu pula dengan 3 piala Super Spanyol dan 1 trofi Piala Super Eropa. Di tengah-tengah para pemain bintang seperti Ronald Koeman, Michael Laudrup, Risto Stoichkov, Jose Mari Bakero, Siki Begiristain, hingga Miguel Angel Nadal, Pep Guardiola adalah sosok metronom dalam tim. Kecerdasan dan visi bermainnya membuat Pep jadi sosok vital dalam skuad The Dream Team. Dalam formasi 3-4-3, Guardiola yang berposisi sebagai gelandang bertahan kerap turun membantu pertahanan. Namun, tugas utamanya adalah untuk segera memulai serangan kembali. Pep paham betul kapan momen yang tepat untuk memulai serangan dan menekan lawan. Pep juga ahli dalam menempatkan posisi dan manipulasi ruang. Sesuatu yang kelak juga akan ia terapkan di tim yang ia latih. Selain Barcelona, Pep Guardiola juga jadi pemain andalan di skuad timnas Spanyol. Usai membantu Barca meraih trofi Piala Champions, Pep berhasil membawa La Furia Roja meraih medali emas Olimpiade Spanyol 1992 yang kebetulan laga finalnya digelar di Camp Nou. Tahun tersebut makin spesial setelah Guardiola menerima penghargaan Bravo Award sebagai pemain terbaik dunia U21.
Periode kepelatihan Johan Cruyff berakhir pada akhir musim 1996. Selama 8 tahun menjadi juru taktik Blaugrana, Cruyff berhasil mempersembahkan 11 trofi. Pep Guardiola sendiri ikut andil dalam memenangkan 9 trofi di antaranya, menunjukkan betapa vitalnya ia bagi Johan Cruyff. Akan tetapi, meski tanpa Johan Cruyff, nama Pep Guardiola sudah terlanjur menyatu dengan inti permainan Barcelona. Ketika Brian Robson ditunjuk sebagai manajer baru, posisi Pep Guardiola di sentral lini tengah Barcelona masih tak tergantikan. Di bawah asuhan Robson, Guardiola ikut membantu Barca memenangkan Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan Piala Winners. Brian Robson hanya semusim melatih Barcelona. Posisinya kemudian digantikan oleh Louis van Gaal. Di era kepelatihan Van Gaal inilah Pep Guardiola mendapat peran baru. Sepeninggal Jose Maria Bajero dan Jorge Popescu, Pep Guardiola ditunjuk sebagai kapten baru FC Barcelona. Guardiola mengemban ban kapten Barca dari musim 1997 hingga 2001. Selama periode tersebut, ia berhasil memimpin Barcelona menjuari La Liga di musim 1998 dan 1999, serta memenangi Copa del Rey di musim 1998. Pep Guardiola memang bukan kapten tersukses secara pencapaian trofi dalam sejarah Barcelona. Saat Guardiola dipilih sebagai kapten tim, ia sebetulnya bukanlah pemain yang paling senior. Namun, kepemimpinan dan kedewasaannya membuat jadi sosok yang sangat dihormati dan disegani. Satu hal lagi, saat menjabat sebagai kapten, Pep Guardiola bukan hanya seorang pemimpin dalam tim, tapi ia punya peran lain yang spesial. Di lapangan, Guardiola juga merupakan seorang pelatih. Pep tak hanya memberi perintah dan mengatur permainan, tapi ia juga memberi saran kepada rekan-rekannya. Louis van Gaal tahu hal tersebut dan ia bahkan tidak mempermasalahkannya. Pep bahkan sering memberikan usul kepada pelatih asal Belanda tersebut. Sifat Pep tersebut bukan malah menjadikan ia sosok yang dibenci, tetapi dihormati dan disegani. Itulah mengapa para generasi penerus seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Cesc Fabregas menjadikan Pep Guardiola sebagai role model mereka. Setelah 17 tahun mengabdi dan mencatat 479 caps dalam 12 musim untuk tim utama, serta memenangkan 16 trofi, Pep Guardiola mengucap selamat tinggal kepada FC Barcelona pada akhir musim 2001. Meski telah menyentuh kepala 3, tetapi nama Pep Guardiola masih diminati banyak klub top Eropa. Bagaimanapun, ia adalah salah satu gelandang terbaik di generasinya. Akan tetapi, Guardiola membuat kejutan. Ia pindah ke Italia. Saat itu, Serie A memang masih jadi kiblat sepak bola dunia. Namun, alih-alih bergabung ke klub papan atas Italia, Guardiola justru malah menerima pinangan Brescia Calcio. Kesempatan mendapat banyak menit bermain jadi alasannya. Guardiola masih berambisi untuk bisa tampil di Piala Dunia 2002. Namun alasan utamanya bukan itu, melainkan kesempatan untuk bermain bersama Roberto Baggio. Kepada Carlo Mazzone, manajer Brescia saat itu, Pep Guardiola berkata, "Mister, saya ingin bermain bersama Baggio. Saya tumbuh dengan mitos Baggio. Mereka memberi saya kesempatan ini, dan saya bahkan tidak berpikir dua kali." Para pendukung Brescia sangat menikmati permainan Guardiola dan Baggio. Keduanya jadi rekan setim yang sempurna dan jadi idola publik Stadio Mario Rigamonti. Sama seperti saat Barcelona, Pep Guardiola kembali bermain sebagai gelandang bertahan atau istilah kerennya berperan sebagai deep lying playmaker. Musim perdananya cukup sukses. Ia berhasil membantu Brescia bertahan di Serie A dan finish di urutan ke-13. Selama di Brescia, Carlo Mazzone sendiri dibuat kagum dengan wawasan Pep Guardiola. Saat rekan setimnya merayakan kemenangan atau tertunduk usai kalah, Guardiola yang obsesif memilih untuk menganalisis pertandingan, mencari masalah, dan menemukan solusinya sendiri. Guardiola diketahui juga sering terlibat dalam percakapan panjang dengan staf pelatih pasca pertandingan. Detail analisisnya membuat Carlo Mazzone terkesima dan berkata, "Anda akan menjadi pelatih terbaik di dunia." Namun secara umum, hari-harinya di Italia tidak berjalan mulus.
Cedera kambuhan yang ia dapat di musim-musim terakhirnya di Barcelona masih menghantui Guardiola. Akan tetapi, masalah yang lebih besar terjadi pada Oktober 2001. Pep gagal lolos tes doping dan dihukum skors yang membuatnya absen dalam 16 pertandingan. Reputasinya tercoreng dan lebih menyakitkannya lagi, ia kehilangan tempat di skuad timnas Spanyol di Piala Dunia 2002. Singkat cerita, pada musim panas 2002, Pep Guardiola pindah ke AS Roma. Di sana, ia bisa berguru dengan Fabio Capello. Namun ternyata, Capello tidak membutuhkannya. Adalah pemilik Roma yang menginginkan Guardiola, bukan Capello. Capello butuh gelandang yang lebih fisikal, sedangkan Guardiola tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Alhasil, ia dengan cepat tersisih dan kembali dilepas ke Brescia pada bulan Januari. Kembali berseragam Brescia, Guardiola sukses membantu Le Rondinelle finish di peringkat 9. Musim 2002-2003 jadi musim terakhirnya di Eropa. Dengan masa pensiun yang makin dekat, Pep Guardiola pergi ke Qatar untuk membela Al Ahly selama 2 musim sebelum akhirnya menutup karir profesionalnya pada tahun 2006 di Meksiko bersama Dorados, tempat di mana ia berguru dengan Juan Manuel Lillo, sosok yang kelak juga bakal menemaninya sebagai asisten pelatih. Akhir karir Pep Guardiola sebagai pemain memang jauh dari kata glamor. Tempat di mana ia memilih pensiun sangat kontras dengan megahnya Camp Nou dan deretan trofi yang ia menangkan di Barcelona. Namun, Pep tak pernah berhenti belajar. Ia memanfaatkan waktu dan karirnya sebagai pemain pro dengan sangat baik. Tidak hanya bermain, tetapi juga belajar dari figur-figur hebat. Mulai dari Johan Cruyff, Brian Robson, Louis van Gaal, Carlo Mazzone, Fabio Capello, hingga Juan Manuel Lillo, Pep Guardiola menyerap ilmu dari mereka, menerapkannya saat menjadi pelatih, hingga akhirnya berhasil melampauinya. Itulah yang kemudian membuatnya jadi salah satu manajer tersukses dalam sejarah sepak bola.